Masih bersama TKW Hong Kong, KC, bagaimana keadaan kalian semua? Saya harap kawan-kawan TKW Hong Kong baik-baik saja, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang izin tinggal kita di Hong Kong, setelah finish kontrak atau break kontrak kerja. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Matur thank you bestie. Batas waktu tinggal untuk TKW Hong Kong menurut Labour Departemen Hong Kong. 1. Perpanjangan kontrak kerja baru untuk para TKW Hong Kong. Berapa batas waktu tinggal kita jika memperpanjang kontrak kerja kita? Menurut klausul 13 dalam SEC, jika kedua belah pihak setuju untuk membuat kontrak baru setelah kontrak yang ada berakhir, PLRTA akan kembali ke tempat asalnya untuk berlibur selama tidak kurang dari 7 hari sebelum kontrak baru mulai berlaku, kecuali ada persetujuan sebelumnya untuk perpanjangan izin tinggal yang diberikan oleh Direktur Imigrasi berdasarkan kesepakatan antara PLRTA dan majikannya. Akan tetapi, perpanjangan izin tinggal tersebut biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Jika PLRTA tidak keluar dari Hong Kong setelah izin tinggalnya berakhir, ia telah melakukan pelanggaran atas persyaratan tinggal dan dapat dikenakan tuntutan dan, jika divonis bersalah, akan dikenakan denda maksimum $50.000 Hong Kong dan hukuman penjara selama 2 tahun. Ia juga akan dideportasi dari HKSAR setelah menjalani hukuman. Jika PLRTA dideportasi, ia biasanya tidak akan diizinkan kembali ke Hong Kong untuk bekerja sebagai PLRTA. 2. Pemutusan kontrak kerja. Bolehkah kita izin tinggal di Hong Kong setelah pemutusan kontrak kerja kita? PLRTA perlu meninggalkan Hong Kong setelah menyelesaikan kontrak atau dalam waktu 2 minggu setelah berakhirnya kontrak, manapun yang lebih awal. Jika PLRTA tidak meninggalkan Hong Kong setelah izin tinggal berakhir, ia melakukan pelanggaran atas persyaratan tinggalnya dan dapat dikenakan tuntutan dan, jika divonis bersalah, dikenai denda maksimum $50 Hong Kong dan penjara selama 2 tahun. Ia juga akan dideportasi dari HKSAR setelah menjalani hukuman. Jika PLRTA dideportasi, ia biasanya tidak diizinkan kembali ke Hong Kong untuk bekerja sebagai PLRTA lagi. Penyalahgunaan pengaturan pemutusan kontrak prematur umumnya dikenal sebagai berpindah-pindah kerja atau job hopping. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, permohonan PLRTA untuk berganti majikan di Hong Kong dalam kurun waktu kontrak 2 tahun biasanya tidak akan disetujui kecuali dalam kondisi luar biasa. Misalnya, jika kontrak PLRTA diputuskan akibat transfer, migrasi, kematian atau alasan finansial dari mantan majikan, atau jika ada bukti yang menunjukkan bahwa PLRTA telah mengalami pelecehan atau eksploitasi. PLRTA yang ingin membuat kontrak kerja dengan majikan baru pertama-tama harus kembali ke tempat asalnya lalu mengajukan permohonan visa kerja baru kepada IM. Jika PLRTA dicurigai berpindah-pindah kerja, permohonan visanya di waktu mendatang untuk bekerja di Hong Kong bisa jadi ditolak. Memberikan informasi palsu adalah pelanggaran.
Memberikan informasi palsu apapun, termasuk nama majikan, alamat atau tingkat upah dalam SEC dilarang keras. Jika terdapat banyak perubahan terhadap alamat tempat tinggal majikan dan jumlah anggota keluarga yang akan dilayani, akomodasi dan fasilitas yang harus disediakan, atau pekerjaan rumah tangga, majikan harus menginformasikannya kepada PLRTA dan IM. Majikan juga harus menyerahkan salinan revisi daftar akomodasi dan pekerjaan rumah tangga ID 407G yang ditandatangani kedua belah pihak ke IM sebagai arsip. PLRTA tidak boleh memberikan atau menyetujui permintaan majikan atau EA untuk memberikan informasi palsu apapun di dalam SEC. Majikan yang memberikan informasi palsu dapat dianggap telah melakukan pelanggaran berat dalam membuat pernyataan, memberikan informasi palsu kepada IM serta berkonspirasi untuk menipu. Berdasarkan hukum yang berlaku, orang yang membuat pernyataan, memberikan informasi palsu kepada IM telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan tuntutan dan, jika divonis bersalah, akan dikenakan denda maksimum $150.000 Hong Kong dan hukuman penjara selama 14 tahun. Orang yang membantu dan bersekongkol akan diadili. Orang yang divonis bersalah melakukan pelanggaran karena berkonspirasi untuk menipu, berdasarkan hukum umum dan dapat dikenai hukuman menurut Undang-Undang Pidana, dapat dikenai hukuman penjara selama 14 tahun. Pentingnya informasi untuk diri sendiri KC. Terima kasih sudah menonton video ini. Choi Kin. Bye bye KC.